Hakim konstitusi itu boleh memutuskan apa saja dan tidak ada orang bisa mengganggu gugat posisinya. Kalau presiden itu mengeluarkan perpu, padahal undang-undang dia sudah setuju di rapat paripurna, sama dengan menelan ludahnya sendiri. Pak Hamdan sendiri sebagai orang yang sangat mengerti mengenai hukum gitu di Indonesia, secara personal tuh melihat perjalanan dari Omnibus Law khususnya Undang-Undang Cipta Kerja ini mulai dari tahap pengusulan dan juga pembuatan di DPR, disahkan itu membuat sejumlah respon yang begitu keras dari masyarakat, berbagai lapisan masyarakat. Pak Hamdan itu melihatnya seperti apa? Apakah memang ini sesuatu yang wajar harus terus terjadi ketika DPR membuat undang-undang yang dianggap masyarakat ini tidak berpihak kepada rakyat? Memahami konstitusi itu tidak bisa dipahami secara letterlek saja, ya. Tadi seperti saya sampaikan bahwa kalau perdebatannya adalah perdebatan yang sifatnya formal, maksud saya misalnya sudah dibuka kok kepada publik, sudah dengar kok keterangan masukan-masukan dari masyarakat, dibuka di Facebook, dibuka di IG pembicaraannya, itu kan jadi formal, ya itu pasti kalah kalau itu. Tapi seringkali hakim konstitusi itu membaca konstitusi tidak semata-mata dari sisi formal. Jadi karena itu bisa saja Mahkamah Konstitusi melihat secara moral, secara etik tidak pantas loh. Ini proses pembahasan seperti ini. Walaupun dibuka kepada publik, tapi tidak mungkin ada proses dialog dalam kondisi seperti ini. Tidak pantas, tidak etis begitu. Nah, kalau sudah bisa masuk di situ, bisa juga undang-undang ini dibatalkan. Karena membaca konstitusi itu ada istilahnya dalam ilmu konstitusi itu moral reading. Jadi membaca dengan moral dan etik gitu. Nah, ini nilai konstitusi yang sangat tinggi. Artinya berbagai hal yang terjadi saat Undang-Undang Cipta Kerja ini disahkan, mulai dari beberapa pihak yang tidak dilibatkan sampai saat pengesahan ada insiden mematikan mic dan juga mengakibatkan walkout, itu juga bisa jadi pertimbangan gitu Pak? Bisa. Hakim konstitusi itu boleh memutuskan apa saja dan tidak ada orang bisa mengganggu gugat posisinya. Dia 70 tahun kok. Ngomong apa? Saya nanti 70 tahun baru berhenti. Kayak gitu. Jadi sangat tergantung pada hakim. Tapi saya yakin hakim itu memiliki kekuatan moral yang luar biasa. Bisa jadi mungkin informasinya beda dengan yang kita terima di media massa. Ketika terjadi dialog di depan sidang secara faktual, tidak begitu. Rupanya dibuka secara luas, karena kita nggak tahu gitu loh. Bisa saja. Jadi karena itu pembuktian di depan sidang itu menjadi penting. Salah satu yang didorong juga oleh masyarakat selain dengan berbagai pihak yang sudah mengajukan gugatan judicial review ini adalah berharap bahwa Presiden Joko Widodo akan menerbitkan Perpu terkait Cipta Kerja. Nah, Pak Hamdan melihat ini, apakah sehat dengan sistem ketika DPR membuat undang-undang yang dianggap masyarakat merugikan semena-mena dan kemudian berusaha untuk di judicial review kan, kemudian hanya berharap kepada Perpu. Nah, ini menurut Pak Hamdan ini sistem perundang-undangan yang sehat, apakah semuanya nanti undang-undang harus berharap ada Perpunya karena tidak semua pihak merasa undang-undang tersebut bagus? Kalau Perpu itu aneh ya, karena gini, proses pembahasan undang-undang itu presiden itu ya memberikan kuasa kepada menterinya atau para menterinya untuk membahas undang-undang itu di DPR. Kemudian atas nama presiden memberikan persetujuan atas hasil pembahasannya itu. Kalau presiden itu mengeluarkan perpu, padahal undang-undang dia sudah setuju di rapat paripurna, sama dengan menelan ludahnya sendiri. Jadi tidak lazim sebenarnya. Berbicara soal koreksi, ini kan setelah kemarin Presiden Joko Widodo mengesahkan Undang-Undang Cipta Kerja,
ini lumayan ramai nih Pak di media sosial dan juga masyarakat terkait hanya pasal-pasal yang dinilai seperti salah tulis atau typo yang membingungkan gitu. Mungkin Bapak juga sudah dengar itu. Salah satunya terkait dengan pasal 5 di Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, ini kalau kayak gini nih keabsahannya gimana nih Pak? Itu saya sudah baca juga. Ini salah rujuk. Merujuk pasal 5 ayat 1, ayat 1-nya yang tidak ada di pasal 5 itu kan ini aneh ini. Salah rujuk dalam pasal 5, pasal 6 yang merujuk pasal 5 ini memang tidak ada implikasi yuridis dalam implementasi. Karena itu ketentuan umum aja. Pasal itu ada tidak ada, itu tidak membuat undang-undang itu cacat gitu. Jadi misalnya dirujuk pasal 5 ayat 1 tidak mengakibatkan automatically pasal itu atau undang-undang itu tidak sah atau batal. Tapi bagaimana mengoreksinya? Hanya bisa dengan 3 cara. Satu, ada perubahan undang-undang khusus mengoreksi angka itu. Kemudian yang kedua, dengan perpu khusus mengoreksi angka itu. Kemudian yang ketiga, diajukan ke MK untuk mengoreksi salah rujuk itu.